Karena di tengah maraknya kegemaran masyarakat pada umumnya terhadap olahraga, hobi-hobi yang ada saat ini, sepeda itu berbagai macam sepeda, ada yang sepeda gunung, ada yang sepeda lipat, ada yang sepeda segala macam lah. Jangan sampai juga budaya kita ini, sepeda antik kita ini itu tidak mendapatkan tempat di hati masyarakat pada umumnya. Assalamualaikum, alhamdulillah pagi ini kami dari komunitas sepeda ontel Pangkalan Bun, Pastel, pagi ini mengadakan kegiatan rutin yaitu ngontel bareng. Jadi di Pangkalan Bun ini kita membentuk komunitas yang mewadahi para penghobi penggemar sepeda tua dari berbagai merek sepeda tua, ada Fongres, ada Relic, ada Hember, ada Batavus. Kayaknya di Pangkalan Bun ini lengkap untuk sepedanya. Simplex juga ada. Alhamdulillah kita wadahi dengan wadah yang namanya Pastel yang kurang lebih sudah berusia 11 tahun. Kegiatan kita tiap pagi, minggu pagi mengadakan ngontel bareng, rotonya ganti-ganti. Tapi untuk rutin kita kumpul di bundaran dan trip pertama biasanya muter di seputaran Lanut Iskandar. Yang favorit di kalangan Pastel itu disebut dengan jalur Seger Yobo Njero. Karena udaranya segar, sejuk, dan pemandangannya pun oke, sehingga membuat hati kita luar dalam bahagia. Nah, Pastel ini keanggotaannya kurang lebih 75 orang yang kebetulan jauh-jauh, ada yang di Pangkalan Lada, ada yang di Sungai Rangit, ada yang di Pangkalan Banteng, Umay Batu Atas, Umay Batu Bawah, ya hampir menyebar di seluruh wilayah Kobar. Untuk momen-momen tertentu kita biasanya ngumpul, salah satu diantaranya HUT RI, HUT Kobar, biasanya kita mengadakan pawai dan alhamdulillah selalu seru dan menjadi pusat perhatian. Yuk teman-teman yang di rumah ada sepeda tuanya, yang mungkin sudah ada di kandang ayam atau di mana naruhnya, kita selamatkan, kita uri-uri peninggalan para leluhur kita. Karena apa? Sepeda ini adalah meninggalkan sejarah bagi kita. Notabene dulu digunakan di masa pergerakan untuk berjuang para pejuang-pejuang kita. Saatnya kita melestarikan, mengabadikan, merawat dan nguri-uri kata orang Jawa. Jadi filosofi kita Pastel biar lawas tetap berkelas, dan Pastel menembus batas. Jadi di komunitas ini tidak mengenal batas usia, batas profesi, batas agama, ras. Pokoknya kita berkumpul di Pastel. Minggu pagi kita kumpul, nyepeda bareng, ngopi bareng, dan biasanya nanti diakhiri dengan nyanyi-nyanyi bareng dan joget-joget bareng. Yuk, untuk warga Pangkalan Bun, kita bergabung di Pastel. Insya Allah kita akan bahagia. Oke? Terima kasih. Kenapa kita memakai sepeda tua? Satu, seperti saya ceritakan tadi, kita sampaikan tadi bahwa ini dalam rangka nguri-uri budaya, melestarikan sepeda tua. Di samping itu, kita menyelamatkan sepeda-sepeda yang sudah mungkin dirongsok, di kandang ayam dan sebagainya. Kita bersihkan, kita rawat, dan ternyata setelah kita rawat, barang-barang tua ini menjadi barang-barang istimewa. Kita jadikan hobi kita untuk merawat sepeda, insya Allah jadi tinggalan kita, dan nanti akan siapa tahu barang yang kita tinggalkan ini menjadi kebanggaan anak cucu kita. Untuk harga sepeda ini sangat relatif ya. Jadi kita, apalagi sepeda tua, beda dengan sepeda baru. Dengan merek ini, seri ini harganya udah jelas, di toko udah jelas. Kalau ontel ini harganya yang tahu cuma
penjual dan pembeli, karena kebanyakan sudah tidak diproduksi lagi. Jadi membelinya adalah membeli hobi, jadi tidak ada batas harganya. Bisa jadi sepedanya sederhana, tapi ketika kita bisik-bisik sama penjual dan pembelinya, ternyata di luar angan-angan kita harganya, di luar persepsi kita. Nah, itulah uniknya udah sepeda ontel. Oke, untuk teman-teman yang ada kerentak atau hobi atau keinginan untuk bergabung dengan Pastel atau milik sepeda, bisa menghubungi teman-teman kita yang tergabung di Pastel. Kebetulan ada kita komunitas itu menyediakan memang sepeda yang untuk dijual atau untuk mencari pas seduluran istilahnya. Artinya apa? Dijual itu untuk mencari anggota baru, untuk cari pas seduluran, sehingga nanti kita bisa sama-sama bergabung. Nggak usah khawatir, kalau toh minjem dulu dipersilahkan. Kita yang penting bergabung, kumpul, sepeda kita siapkan. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terkait dengan kami dan kawan-kawan kemudian mendirikan komunitas sepeda ontel, bermula dari hobi dari beberapa orang yang kebetulan punya kesenangan yang sama, suka dengan yang barang klasik, barang yang kuno atau barang lawas. Dalam hal ini adalah sepeda. Ketika ngumpul 1, 2, 3 orang, ternyata ada beberapa yang punya kesenangan yang sama. Kemudian saat ada event hari ulang tahun Kobar, kita mencoba untuk ikut berpartisipasi. Bagian dari komunitas yang ada di Kota Waringin Barat ikut juga memeriahkan hari ulang tahun Kobar, yang saat itu juga inisiatornya juga ada kawan kami yang sekarang dia sudah ada di sini, sudah ada di Jawa, Pak Edi, ya, cukup kreatif beliau ini, cukup semangat, bahkan boleh dikata pemburu sepeda ontel, baik yang ada di tempat pengepul barang-barang rosokan, itu sudah tahu kalau ada rangka-rangka sepeda ontel, biasanya itu akan dipisahkan. Nanti ada Pak Edi yang akan ke sini, beliau kemudian rakit dan dia tawarkan lagi kembali, mungkin siapa saja ada yang suka. Dari itulah kemudian beberapa orang kita bisa ngumpul, dan ketika apa nama yang pas, nama yang cocok, beliau kemudian mengambil nama dengan istilah pastel, yakni paguyuban sepeda ontel untuk Kota Waringin Barat. Jadi kalau untuk saya pribadi memang sepeda ontel ini sejarah. Kenapa sejarah? Saya dulu masa kecil tuh belajar sepeda, melihat, mengenang di desa atau di kampung dulu itu ya dengan sepeda ontel ini, dengan sebelah, karena dia ada palangnya, jadi kaki itu separuh gantung, itu sangat menikmati sekali. Jadi pertama memang sepeda ontel ini mengingat memori masa lalu. Kemudian juga kalau sepeda yang saya miliki ini itu sepedanya punya mertua yang tadinya menjadi tempat tengger ayam di kandang. Saat saya berkunjung melihat, kok ada sepeda ini, padahal tadi udah nanya-nanya mau beli juga itu di Solo, tapi saat ada di rumah mertua ada sepeda, saya malu juga mau bilang sama istri, nah ini kalau nggak dipakai biar saya atau kita bawa aja, gimana, kan nggak enak, namanya mantu udah anaknya dibawa, masa sepedanya dibawa juga. Ternyata
ketika istri tahu saya ini senang dengan sepeda ontel ini atau sepeda punya bapak yang memang tidak terpakai, dia buat surprise. Dia buat surprise tanpa pengetahuan saya. Yang saat itu dia pulang ke Jawa, sepeda ini dia rakit, dia servis, dia kirimkan melalui pos ke Pangkalan Bun. Ya, alhamdulillah sampai Pangkalan Bun dapat berita ada kiriman paket, Pak. Nah, tentu saya sangat surprise sekali, bahagia sekali, terima kasih. Artinya sebagai wujud dia memberikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan, dia memberikan sesuatu yang sangat saya senangi. Akhirnya dari kantor pos saya bawa pulang saya tinggalkan mobil, suruh yang bawa, saya justru bawa sepeda. Seperti itu. Saya Imada Faila Sofa. Saya menyukai seni dan budaya. Jadi ketertarikan pada sepeda ontel itu awalnya karena unik ya, suatu hal yang klasik, sesuatu hal yang memorable seperti itu. Terus kemudian di beberapa tahun yang lalu saya ada di Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Ketua Kormi Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, pada saat itu ada Festival Olahraga Tingkat Nasional. Di Festival Olahraga Tingkat Nasional saya di sana melihat beberapa organisasi-organisasi induk olahraga rekreasi yang melakukan suatu kegiatan bersama dalam skala nasional. Salah satunya ada organisasi sepeda ontel. Nah, itu menarik sekali gitu. Terus kemudian saya membeli sepeda ontel gitu. Membeli sepeda ontel karena suka aja awalnya. Terus selain mau digunakan juga sebagai aksesoris pajangan kantor aja awalnya seperti itu. Terus kemudian suatu ketika ada teman dari sepeda ontel, yaitu Pak Suharjanto, datang karena suatu urusan, bertemu dengan saya di kantor. Dia melihat sepeda ontel, beliau langsung menanyakan, "Bu, kok punya sepeda ontel?" Katanya seperti itu. Terus saya jawab, "Ya Pak, suka aja, suka ngontel," katanya seperti itu. Di saat itu saya belum menggunakan sepeda ontel, hanya suka aja dulu gitu, karena suka udah pasang dulu, unik gitu. Terus kemudian beliau memperkenalkan ke saya ada paguyuban sepeda ontel di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kemudian disampaikan kepada beliau, langsung di situ saya bilang, "Oke Pak, saya mau." Terus kita saling bertukar pikiran, terus kita saling menceritakan apa sih, saya pengennya gini, saya pengennya gini, saya bilang, "Oh iya, yuk, itu." Dan ternyata paguyuban sepeda ontel di sini sungguh kekeluargaannya, silaturahminya luar biasa, membuat saya jadi kerasan, membuat saya jadi betah bersama teman-teman yang di sini karena guyupnya yang luar biasa. Beberapa event tingkat daerah seperti pawai nasi adab terutama, kita selalu mengikuti kegiatan tersebut, dan uniknya dengan berbagai kostum, dan itu inisiatif pribadi. Luar biasa teman-teman itu. Ada yang pakai baju adat mana, ada yang pakai baju adat mana, dan itu sungguh sangat seru dan meriah sekali gitu. Jadi seolah-olah kita dibawa ke tempo dulu seperti itu. Dan terutama itu sih kekeluargaannya yang luar biasa. Terima kasih. Harapannya pastel akan ada terus. Kemudian karena ini juga salah satu kecintaan dengan, bisa dibilang aset ya, sepeda klasik ini suatu aset juga gitu kan, budaya juga. Harapannya nggak cuma nanti yang sepuh-sepuh, yang muda-muda harapannya ikut tertarik supaya bisa melestarikan ini sebagai hobi yang unik gitu. Bisa jadi kolektor ya, mungkin dia ala kolektor seperti itu. Itu sih harapannya untuk pastel ke depan dan semakin guyup. Karena sepeda ontel ini salah satu warisan lah, kekayaan budaya juga, salah satu bagian dari sejarah. Jadi harapannya anak-anak muda juga mengenal, menggemari, menyukai sepeda ontel ini, dan membrand bahwa menggunakan sepeda ontel itu suatu kebanggaan. Karena di tengah maraknya kegemaran masyarakat pada umumnya terhadap olahraga, hobi-hobi yang ada saat ini, sepeda itu berbagai macam sepeda, ada yang sepeda gunung, ada yang sepeda lipat, ada yang sepeda
segala macam lah. Jangan sampai juga budaya kita ini, sepeda antik kita ini gitu tidak mendapatkan tempat di hati masyarakat pada umumnya. Pastel menembus batas. Biarlah sepeda